kegiatan pre-kelas, saya menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom. WhatsApp Group saya gunakan untuk berkomunikasi dengan peserta didik. Sedangkan untuk Google Classroom saya gunakan untuk mengirim materi ajar, gambar kerja peserta didik, video pembelajaran, serta kuis dan daftar hadir. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik, Bu. Kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat belajar. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita pahami. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum mulai, Ibu mengingatkan kalian ya untuk mengisi daftar hadir yang ada di Google Form. Sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Kemudian kalau Ibu lihat di sini sudah ada 19 orang yang hadir ya. Tadi sempat ada yang minta izin, katanya ada keluarganya yang meninggal jadi tidak bisa hadir ke sekolah, ada juga yang sembahyang. Baiklah, untuk hari ini, jadi untuk sebagai warga negara Indonesia, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sekarang kalian siapkan diri kalian, tempat duduknya nyaman karena cari tempat duduk yang nyaman, tempat yang mungkin yang di rumah silahkan cari tempat yang tidak bising. Karena 90 menit ke depan kurang lebih kita akan belajar IPA bersama-sama. Nah ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang penilaian. Ya, penilaian seperti sama dengan pertemuan kita sebelumnya, nanti akan Ibu nilai sikap kalian selama pembelajaran, kemudian nilai keterampilannya dari presentasi kalian, kemudian dari laporan juga akan Ibu nilai, dan untuk nilai pengetahuan nanti akan ada kuis di akhir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih nggak ingat sama pelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang suhu Bu. Tentang suhu dan termometer. Kita akan main games dulu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada 5 definisi, kemudian ada 5 keterangan. Dan Ibu punya video dan foto. Nah, sebelum kita putar video, video ini anak-anak Ibu ambil di depan rumah. Ibu iseng-iseng buat video mengamati fenomena yang ada di sekitar Ibu. Ini berkaitan juga dengan materi kita hari ini. Ya. Nah, kemudian di sini Ibu juga mencari gambarnya yang sesuai di Google. Nah, sekarang Ibu akan putarkan videonya. Kira-kira kalau dari video dan gambar ini, apa kira-kira yang sama ya? Kalau yang digambar kelihatan apa? Ada gambar apa? Kabel. Ada kabel. Tugas PLN yang sedang memasang kabel listrik. Tugas cara melengkung. Bagaimana kabelnya anak-anak? Kalau dilihat Kendor. ini. Kira-kira menurut kalian kenapa ya kok kabel listrik itu harus dipasang kendor? Ada yang sudah tahu? Untuk meminimalisir perubahan saat perubahan suhu. Ya, mungkin. Nah, hari ini akan kita pelajari nih. Kita akan cari tahu sebentar ya. Jadi jangan dijawab dulu, disimpan dulu jawabannya. Nah, kemudian ada fenomena lagi. Ibu punya komik ini. Ini coba perhatikan. Di sini dalam komik ini judulnya Tragedi Gelas. Ya, kemudian Dinda ke dapur dan menuangkan air panas dari teko ke dalam apa ini anak-anak gambarnya?
ya ke dalam gelas, ya. Nah, tapi tiba-tiba, nah gelasnya ini pecah ketika dituangkan air panas. Jadi, nah kira-kira kenapa ya fenomena gelas ini bisa pecah ketika terkena air panas? Ya, kita akan pelajari ya hari ini ya. Oke, karena tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nah, kita akan coba pelajari kalian agar bisa mampu menganalisis hubungan suhu dengan perubahan benda. Ya, kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis pemuaian yang terjadi pada zat padat, cair, dan zat gas. Yang terakhir, kalian nanti mampu menyusun laporan hasil percobaan dengan benar. Nah, kemudian Ibu tanya sekali lagi, ini terkait dengan materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu suhu? Ya, silakan Nadia. Suhu adalah suatu panas Derajat panas atau benda. dinginnya. Suatu benda. Iya, bagus. Benda pada yang sudah kita kenal itu ada 3 wujud ya. Masih ingat nggak wujudnya apa aja? Kalau benda itu ada benda yang berwujud apa? Padat, Gas, Dan berat, cair. Padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari ketiga wujud benda ini apakah mereka akan berubah ketika suhunya juga berubah gitu. Nah, kemudian kalau Ibu kasih analogi atau perumpamaan, setiap benda itu tersusun dari partikel materi. Ya, baik itu benda padat, cair, dan gas. Panaskan materi itu atau benda itu, maka partikel-partikel penyusunnya akan bergerak secara bebas. Nah, di LKPD kalian di sana ada 2 aktivitas. Di sini Ibu minta ada yang membacakan untuk identifikasi masalah serta rumusan masalah dan hipotesisnya. Ibu tulis di sini anak-anak ya. Gambar 1 terdapat tugas PLN yang sedang memasang kabel. Hanya saja kabel tidak dipasang dengan kencang, melainkan dipasang secara kendor. Untuk Mengapa gambar kedua, rel apa kereta rumusannya? api dapat melengkung? Mengapa rel kereta api dapat melengkung? Jadi ini hipotesis yang dibuat oleh Randy. Apakah yang lain sama dengan jawabannya Randy atau ada yang berbeda? Sama Bu. Bu Putri, silakan. Ban mobil Pak Budi meledak saat cuaca panas. Mengapa ban mobil Pak Budi bisa meledak saat cuaca panas? Ban mobil Pak Budi mengalami pemuaian saat terus-menerus terkena panas. Ada yang lain hipotesisnya? Anak-anak yang lain bagaimana? Sama dengan Dwi? Untuk yang kelompok 1 membahas soal pada aktivitas 1 itu soal nomor 1 dan 2. Nah, bagaimana yang terjadi benda tersebut? Bagaimana jawabannya Pasa? Saat benda mengalami perubahan suhu, maka benda tersebut akan mengalami perubahan dari keadaan awalnya. Jika suhunya naik, maka benda akan mengalami pemuaian. Sedangkan jika suhu benda menurun, maka benda tersebut akan mengalami penyusutan. Nah, bagus sekali. Yang lain ada jawaban yang lain? Jadi kalau suhunya naik, maka benda tersebut akan mengalami apa, anak-anak? Pemuaian. Pemuaian. Kemudian kalau yang suhunya menurun, nanti dia bagaimana bendanya? Mengalami apa? Akan menyusut. Iya, menyusut. Saat siang hari yang panas, maka suhu lingkungannya meningkat, maka kabel akan memuai dan bertambah panjang. Sedangkan pada malam hari yang dingin atau saat musim hujan, maka kabel akan menyusut dan mengencang. Untuk menghindari putusnya kabel saat musim dingin karena menyusut, maka kabel sengaja dipasang kendor. Jadi solusi yang ditawarkan adalah kabel dipasang kendor. Untuk mencegah melengkungnya rel, maka besi baja dipasang berjarak dan diberikan celah
atau ruang antara besi yang satu dengan besi yang lain, sehingga masih ada ruang untuk besi tersebut memuai dan tidak saling bertumbukan. Iya, jadi rel kereta itu melengkung karena dia bertambah panjang saat terkena panas. Solusinya adalah besi rel kereta dipasang dengan diberikan jarak antara besinya. Ini penyusutan. Ya. Untuk menghindari kerusakan akibat pemuaian, beberapa benda dipasang sedikit longgar seperti rel kereta api dan kaca jendela. Ya, jadi seperti ini kesimpulan yang kita peroleh untuk aktivitas 1. Sebelum ke aktivitas kedua, di sini karena di aktivitas kedua itu ada percobaan ya. Jadi sudah beberapa mengirimkan video percobaannya. Sebelum percobaan, balon dalam keadaan terisi, gas sedikit dan kendor, yang tadinya mengembang kembali menyusut. Sehingga saat ban tidak mampu menampung volume udara yang terus bertambah itu, maka ban menjadi pecah. Menyimpulkan aktivitas 2 yang sudah kalian buat. Pada aktivitas 2 adalah benda yang berwujud gas dapat mengalami pemuaian saat suhunya meningkat dan mengalami penyusutan saat suhunya menurun. Maka ban menjadi pecah atau meledak. Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah bisa menyimpulkan dari apa aktivitas 2 yang sudah kita lakukan bersama ini. Secara panjangnya yang bertambah, kemudian dia memuai secara luas, kemudian memuai secara volume. Bapak memiliki 2 buah kawat ya. 2 buah kawat yang terbuat dari, satunya terbuat dari besi, yang satunya terbuat dari kuningan ya, sama-sama panjangnya 10 meter. Dari suhu 25 derajat Celcius hingga menjadi suhu 35 derajat Celcius. Nah, data apa yang udah ada di sini anak-anak? Main. Kawat manakah yang lebih cepat memuai atau menyusut? Yang mana lebih cepat memuai kira-kira dari koefisien yang kita lihat? Kuningan. Yang terbuat dari Kuningan, Bu. Berarti yang kuningan yang akan lebih cepat memuai, karena kalau kita lihat koefisiennya lebih besar. Dan sedangkan untuk zat cair dan zat gas dia hanya memuai secara volume. Dia sudah menyebutkan beberapa contoh pemuaian yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya ini pemasangan besi, kemudian pemasangan kaca jendela, kemudian yang terakhir ya ini lampion. Pernah lihat lampion? Ada yang ingin ditanyakan dulu dari pembelajaran kita hari ini? Merangkum pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hubungan suhu terhadap perubahan benda. Benda memuai jika suhunya naik, dan benda menyusut jika suhunya turun. Kirim di WA. Putri Arta, pembelajaran hari ini adalah tentang pemuaian dan penyusutan. Nah, untuk penilaian pengetahuan kalian menjawab kuis Google Form. Nah, linknya sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kalor. Jadi nanti kalian coba cari-cari di Google, materinya baca-baca di buku, dan Ibu akan share di Google Classroom-nya. Ya, LKPD dan materi ajar serta video-video pendukungnya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajarannya sebelum kita akhiri. Karena tadi dibuka dengan doa, mari kita juga buka dengan doa. Kita berdoa. Ya, terus Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat anak-anak ya, belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.